pagi sahabat Greta, berjumpa lagi di Rumah Pangan Mandiri. Setelah hampir 2 minggu kita tidak berjumpa, hari ini kita akan berjumpa kembali dengan pembahasan dan tutorial yang sangat menarik tentunya. Ada di samping saya itu, saya menanam kacang tanah di polybag. Nah, tentunya ini semua harapan dari ibu-ibu rumah tangga yang ingin punya kebun pekarangan di rumah. Nah, tentunya karena lahannya sempit, ya kita harus memanfaatkan seperti ini. Ini adalah salah satu contoh untuk memenuhi kebutuhan kita terkait jenis kacang-kacangan yang kita butuhkan untuk kita konsumsi. Nah, meskipun sedikit, tapi ketika kita memiliki tanamannya sendiri dan kita panen sendiri di pekarangan ini, rasanya itu sangat luar biasa. Nah, tentunya pasti penasaran seperti apa caranya. Ayo kita ikuti. Nah, bahan yang pertama kita harus siapkan itu adalah media tanam. Nah, jadi media tanam di sini ini ada tanah pekarangan. Ya, ini masih ada akarnya, sudah cukup lembab. Nah, ini juga kita akan tambahkan sedikit ada pupuk kompos daun yang sudah kita buat kemarin. Terus sama ada kotoran sapi dan juga ada sekam. Ini akan kita campurkan ke dalam polybag. Ini sebenarnya sudah ada tutorial di video sebelumnya ya. Jadi bisa dilihat kembali. Nah, medianya cukup subur. Ini juga sudah ada cacingnya di sini. Nah, kita akan tekan-tekan seperti ini. Karena kalau untuk kacang tanah itu sendiri, media tanamnya itu jangan terlalu gembur. Nah, setelah kita buat seperti ini, media tanam sudah selesai. Seperti ini. Nah, kita di tahap yang kedua kita akan pemilihan benihnya. Seperti apa benih yang bagus? Jadi bulirnya itu utuh seperti ini. Kita akan pilih lagi, nah seperti ini. Ini bulir yang bagus untuk kita jadikan sebagai benih supaya tumbuhnya juga bagus dan subur. Nah, di pemilihan benih ini kalau kita bisa hanya melihat seperti ini, bisa kita pilih. Tapi kalau tidak, kita bisa rendam dulu. Nanti yang seperti ini, benih yang seperti ini, dia akan mengapung. Nah, ini tidak bagus untuk kita buat benih kacang tanah, karena hasilnya nanti tidak akan maksimal atau bisa ini tidak tumbuh. Jadi seperti itu tipsnya ya. Nah, ini juga, ini bulir-bulir ini yang masih utuh dan bagus, itu bisa kita gunakan sebagai benih. Nah, cara penanamannya seperti apa? Jadi kita akan masukkan 2 garis tangan kita seperti ini. Nah, kalau dalam satu polybag itu alangkah bagusnya isi 2 dalam satu lubang, dan hanya itu saja yang kita tanam. Yang di pinggir-pinggirnya kita biarkan, karena nanti ketika dia memiliki umbi atau kacangnya itu akan tumbuh besar, dia akan bisa memenuhi di area polybag ini. Jadi kita akan ambil ini, kita akan masukkan. Nah, ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal, saya gunakan 2
bulir kacang tanah yang saya sudah pilih tadi. Nah, jadi lagi sebentar kita akan lihat hasilnya yang sudah tumbuh itu seperti apa yang saya tutorialkan seperti ini. Nah, ini tinggal kita siram. Karena tanahnya sudah lembab karena di sini musim hujan, jadi kita tidak terlalu banyak menyiram, hanya melembabkan media tanam. Nah, jadi sangat mudah sekali ketika kita ingin punya tanaman kacang tanah di polybag. Tutorialnya sangat sederhana sekali. Jadi ini sudah kita selesai proses penanamannya, kita hanya tinggal menunggu lagi 10 hari ke depan itu akan tumbuh. Nah, seperti apa 10 hari ataupun 10 hari selanjutnya, kita akan lihat perkembangannya di kebun saya. Jadi seperti itu tips dan triknya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diimplementasikan di dalam kebun pekarangan. Tidak menjadi halangan ketika kita tidak punya kebun yang luas, lahan pekarangan pun bisa kita jadikan untuk tempat bercocok tanam. Jadi seperti itu. Sampai jumpa lagi di Rumah Pangan Mandiri, tetap di channel Rumah Pangan Mandiri. Sampai jumpa, salam sahabat tani. Terima kasih. Nah, jadi seperti ini kacang tanah yang sudah berumur hampir 20 hari lebih ya, sekitar 25. Ini saya tanam dalam polybag. Jadi dari hasil pemilihan benih dan juga penanaman benih yang bagus serta perawatan akan menghasilkan tanaman yang subur seperti ini.